Selamat berjumpa kembali dengan channel MC Rock Iyetno. Pada kesempatan kali ini akan membacakan narasi yang ditukil dari karya Donatus Nador yang dimuat di Sindonews yang kami tukil dari Google Indonesia. Selamat menikmati. Empu Nambi, sosok penting yang bantu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Munculnya kerajaan Majapahit tidak terlepas dari peran seorang raja, yaitu Raden Wijaya selaku pendiri sekaligus raja pertama kerajaan itu. Namun Raden Wijaya tidak sendirian dalam merintis kerajaan yang kemudian menguasai seluruh Nusantara ini. Ada sederet sosok yang jasa dan perannya sangat vital dalam merintis hingga mengembangkan Majapahit di masa-masa awal. Sosok itu salah satunya adalah Nambi. Sebagai sosok sentral, Nambi tercatat namanya dalam kitab para raton, Panji Wijayakrama, Kidung Harsawijaya, dan Kidung Sorandaka. Kitab dan kidung tersebut menyoroti peran dan asal keturunan Nambi. Para raton menulis bahwa ayah Nambi bernama Arya Wiraraja, sedangkan dalam kedua kidung Harsawijaya dan Kidung Sorandaka dikatakan bahwa Nambi putra Prana Raja. Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas Nambi adalah sosok penting sehingga menjadi perhatian para pujangga dan penulis di masanya. Bagaimana hubungannya dengan Raden Wijaya dan apa perannya dalam mendirikan, mempertahankan, dan mengembangkan kerajaan Majapahit tercatat dalam para raton dan kidung. Dalam Kidung Harsawijaya dikisahkan bahwa Raden Wijaya salah satu yang turut mengungsi ke tempat Arya Wiraraja di Songenep, sekarang Sumenep, ketika kerajaan Singasari runtuh diserang pasukan Jayakatwang tahun 1292. Juga dikatakan dalam Kidung Harsawijaya bahwa Nambi adalah putra Arya Wiraraja yang baru kenal Raden Wijaya di Sumenep. Jadi, sejak pengungsian itu, Raden Wijaya mengenal Nambi putra Arya Wiraraja. Selanjutnya
Kidung Harsawijaya mengisahkan bahwa Nambi kemudian dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan terik untuk dijadikan sebuah pemukiman bernama Majapahit. Sedangkan para raton mengisahkan bahwa pada masa Raden Wijaya menyerang Kediri tahun 1293, Nambi ikut dalam penyerangan dan berhasil membunuh Kebo Rubuh, seorang pengikut Jayakatwang. Setelah Jayakatwang kalah pada tahun 1293, Raden Wijaya membangun kerajaan Majapahit. Raden Wijaya mengangkat diri menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Nambi yang selama masa perjuangan telah memperlihatkan dedikasinya dipercaya Raden Wijaya untuk menjabat patih atau semacam perdana menteri. Nambi sebagai patih pertama di Majapahit diperkuat oleh prasasti Sukamerta tahun 1296 yang memuat daftar nama para pejabat Majapahit. Tercatat dalam prasasti itu beberapa nama, salah satunya adalah Rakrian Patih Empu Nambi. Namun pengangkatan Nambi sebagai patih tidak disukai Rangga Lawe di Tuban, saudaranya sendiri. Rangga Lawe menilai keputusan Raden Wijaya tidak tepat sebab menurutnya Nambi tidak terlalu hebat dalam berperang. Dari ketiga sosok yang ikut merintis Majapahit, yaitu Kebo Anabrang, Nambi, dan Lembu Sora, menurut Ronggo Lawe, sosok Sorahla yang layak jadi patih karena hebat dalam urusan perang. Ketidakpuasan itu memicu apa yang dikenal dengan pemberontakan Rangga Lawe pada tahun 1295. Untuk menghentikan gejolak di Tuban, Raden Wijaya menunjuk Nambi menumpas Rangga Lawe. Dalam penyerangan itu, pasukan Majapahit yang dipimpin Nambi berhasil menghabisi Rangga Lawe yang tewas di tangan Kebo Anabrang. Tewasnya Rangga Lawe membuat Arya Wiraraja marah besar hingga membangun ibu kota berbenteng Kota Renon atau Kota Marah. Jadi Kota Renon adalah sebuah ibu kota berbenteng yang didirikan akibat marah. Dampak lainnya dari tewasnya Rangga Lawe itu, Nambi pun tidak diterima oleh Arya Wiraraja. Empu Nambi dalam pemerintahan Majapahit adalah salah satu pendukung setia Wangsa Rajasa. Ia teruji saat ada pergolakan internal kerajaan. Nambi pula yang berperan menyingkirkan
Tribuana Tunggadewi sehingga suksesi kekuasaan ke Prabu Jayanegara putra Raden Wijaya berhasil. Namun kesuksesan itu menjadi petaka bagi Nambi. Dikisahkan pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara antara tahun 1309 sampai 1328, Nambi masih menjabat sebagai patih. Jabatan patih itu ternyata diam-diam diincar juga oleh sosok licik bernama Mahapati. Dialah sosok yang selalu mengatur ketegangan hubungan Jayanegara dan Nambi. Suatu hari, tibalah waktunya bagi si licik kembali memainkan jurusnya untuk mencapai ambisi. Saat itu ada kabar bahwa ayah Nambi sakit keras. Nambi pun meminta restu Prabu Jayanegara untuk cuti pulang ke Lamajang, sekarang Lumajang, kampung ayahnya. Sesampainya di Lamajang, ayahnya ternyata sudah meninggal. Melihat momen ini adalah peluang, Mahapati menyusul Nambi dengan modus melayat untuk menyampaikan ucapan duka cita dari Prabu Jayanegara. Lalu Mahapati menyarankan supaya Nambi memperpanjang cutinya dan Mahapati berjanji akan menyampaikannya kepada raja. Nambi yang tak menyadari itu jebakan langsung menyetujui. Namun alih-alih menyampaikan izin tambahan cuti bagi Nambi, Mahapati mengabarkan bahwa Nambi menolak untuk kembali ke istana. Bahkan Nambi diceritakan sedang mempersiapkan pemberontakan. Mendengar kabar itu, Jayanegara marah dan menunjuk Mahapati memimpin pasukan menumpas Nambi. Nambi jelas kaget saat dikabarkan akan diserbu pasukan Majapahit pimpinan Mahapati. Dengan waktu yang relatif singkat, Nambi berusaha membangun benteng pertahanan di Gending dan Pajarakan. Namun persiapan itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan pasukan Mahapati. Kedua benteng itu dengan mudah dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Nambi sekeluarga tewas dalam peperangan. Dalam Babat Pararaton diceritakan kejatuhan Lamajang pada tahun Saka, Nagan Ahut Wulan atau naga menggigit bulan, dan dalam Babat Negara Kertagama disebutkan kejatuhan Lamajang terjadi pada tahun Muktiguna Paksarupa. Keduanya menunjukkan angka tahun 1238 Saka atau 1316 Masehi. Jadi Nambi gugur pada 1316 yang di dalam versi Pararaton tewas dalam benteng pertahanannya di desa Rabut Buhayabang.
Jatuhnya Lumajang ini membuat kota-kota pelabuhan lainnya seperti Sadeng dan Patukangan menerapkan perlawanan yang dikenal sebagai Pasadeng atau Perang Sadeng. Demikian kisah perjalanan Nambi yang pada akhirnya ditikung oleh Mahapatih dan gugur dalam penyerangan Mahapatih di Lumajang. Pemirsa dan pirsawan yang budiman, sudilah kiranya like, subscribe, dan komen, serta bagikan kepada teman-teman saudara yang budiman agar channel ini terbangun dan bisa menjadi dan menambah pundi-pundi pengetahuan kita tentang kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa pada khususnya dan di Nusantara pada umumnya.